Kita senang saat mendengar ombak menghantam pantai. Kita takjub melihat ombak menghantam bebatuan. Kita senang melihat dan mendengarkan lautan. Lautan di dunia ini sangat luas, sangat besar. Lihatlah bumi kita, sebagian besar bumi kita ditutupi oleh air. Faktanya, lebih dari 72% bumi ditutupi oleh air yang disebut samudera dan laut. Lautan sangat asin, dan Anda tidak bisa meminum airnya. Tetapi Anda bisa berenang di lautan dan Anda bisa membuka mata Anda di dalamnya, walaupun sedikit membuat mata Anda perih. Anda bisa menyelam dengan kapal scuba di samudera dan menjelajahi samudera. Mari jelajahi samudera di dunia bersama-sama. Ada 5 samudera di dunia, dan meskipun semua samudera ini saling terhubung, masing-masing memiliki nama yang berbeda. Mereka adalah Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, Samudra Hindia, Samudra Antartika, dan Samudra Arktik. Mari kita pelajari sedikit tentang mereka berdasarkan ukurannya. Samudra terbesar disebut Samudra Pasifik. Samudra Pasifik sangatlah besar. Dimulai dari pantai Asia dan Australia, dan menjangkau hingga ke Amerika Utara dan Selatan, lalu ke utara, di mana ia bertemu dengan Samudra Arktik dan terus ke Samudra Antartika. Samudra Pasifik mencakup sebagian besar perairan bumi. Anda akan menemukan pulau-pulau Polinesia di Pasifik, termasuk Hawaii, Samoa, Tonga, dan ribuan pulau lainnya yang tersebar di seluruh Pasifik Selatan. Di dasar Samudra Pasifik, Anda akan menemukan tempat terdalam di bumi, yaitu Palung Mariana. Palung Mariana memiliki dalam sepanjang lebih dari 500 mil yang membelah kerak bumi, dan di bagian bawah Palung Mariana terdapat titik terdalam yang dikenal dengan nama The Challenger Deep. Kedalamannya lebih dari 36.000 kaki. Jika Anda menjatuhkan gunung tertinggi di dunia, Gunung Everest, ke dalam The Challenger Deep, gunung tersebut masih akan tertutup oleh lebih dari 1 mil air laut. Itu sangatlah dalam. Samudra terbesar berikutnya adalah Samudra Atlantik. Meskipun Samudra Atlantik berada di urutan kedua, Samudra Atlantik sangatlah besar. Seperti Samudra Pasifik, Samudra Atlantik juga menjangkau ke utara sampai ke Samudra Arktik dan ke Samudra Antartika, dan berbatasan dengan Amerika Utara dan Selatan. Dan kemudian menjangkau jauh ke seberang Eropa dan Afrika. Pulau Puerto Rico berada di Samudra Atlantik. Samudra Atlantik terlihat seperti huruf S karena mengikuti pantai-pantai di perbatasannya dan memisahkan benua Eropa, Asia, dan Afrika dari benua Amerika. Selama ribuan tahun, ribuan kapal telah menyeberangi Atlantik, dan ribuan kapal telah tenggelam di Atlantik. Kapal Titanic menabrak gunung es di Atlantik dan tenggelam. Banyak kapal yang tenggelam masih memiliki harta karun berharga tersebar di seluruh Samudra Atlantik. Mereka menunggu untuk ditemukan. Lautan nomor 3 adalah Samudra Hindia. Batas-batas Samudra Hindia adalah Afrika, Asia Selatan, Australia, dan Samudra Antartika. Samudra Hindia adalah tempat berkembang biak bagi paus bungkuk. Namun, Samudra Hindia juga merupakan sumber dari sebagian besar kilang minyak. Tumpahan minyak diyakini sebagai ancaman besar bagi Samudra Hindia dan kehidupan di dalamnya. Mari kita lanjut membahas Samudra Antartika yang perairannya meliputi bagian selatan benua Antartika dan menyentuh 3 samudra di dunia, yaitu Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, dan Samudra Hindia. Spesies penguin hidup di atas es di Samudra Antartika. Samudra Antartika itu sangat dingin. Samudra ini merupakan samudra terdingin karena lapisan es yang menyelimuti Antartika dan selalu membeku sepanjang waktu. Sekarang kita ke samudra yang terakhir. Samudra ini mengelilingi dan menutupi kutub utara, di mana tidak ada daratan, melainkan hanya es dan air laut. Samudra ini dinamakan Samudra Arktik. Samudra Arktik mungkin yang terkecil di antara samudra-samudra yang kita tahu. Tapi jika kita berada di sana tidaklah kecil. Samudra ini
sangat luas dan selama bulan-bulan di musim hangat sebagian es mencair dan menjadi air laut, dan selama bulan-bulan di musim dingin, airnya membeku dan menjadi es. Itulah 5 samudra yang ada di dunia. Saat Anda melihat ke samudra, Anda mungkin berpikir, saya tidak bisa melihat apapun di atas air dan saya tidak bisa melihat di bawah permukaan. Pasti tidak ada apapun di sana, dan Anda mungkin berpikir tidak ada yang terjadi di bawah sana. Tapi sebenarnya, banyak hal yang terjadi di dalam samudra. Ada gunung berapi di dalam lautan. Ratusan ribu spesies hewan dan tumbuhan ada di lautan di dunia. Dari perairan terdingin di samudra hingga yang terhangat. Tumbuhan dan hewan mengandalkan air laut yang sehat dan bersih untuk bertahan hidup dan berkembang. Banyak jenis hewan yang menjadikan lautan sebagai rumah mereka. Dari hewan terkecil yaitu krill hingga hewan terbesar di dunia yaitu paus biru. Mereka membuat rumah mereka di lautan. Makhluk-makhluk yang luar biasa juga hidup di perairan ini. Ikan dengan berbagai bentuk, ukuran, dan warna. Menurut Anda, apa yang akan Anda temukan di dasar laut? Jauh di dalam samudra di mana cahaya tidak dapat menembus, Anda akan menemukan makhluk aneh yang memberikan cahaya bioluminescen mereka sendiri. Itu luar biasa. Jangan lupa bahwa mamalia seperti lumba-lumba, paus, singa laut, dan anjing laut, mereka semua bergantung pada samudra. Berbagai macam burung, termasuk penguin dan pelikan yang mempesona. Mereka juga hidup di dalam dan di sekitar lautan di dunia. Semua makhluk luar biasa ini, baik besar maupun kecil, dan banyak makhluk lainnya, membutuhkan air laut yang bersih untuk hidup. Tapi lautan sedang dalam masalah. Lautan yang telah kita pelajari menjadi semakin tercemar oleh sampah, seperti plastik, kertas, dan sampah yang kita buang sembarangan masuk ke lautan dan menjadi pulau-pulau sampah yang mengambang, menimbulkan malapetaka dan menyebabkan masalah bagi teman-teman hewan kita di sana. Adakah yang bisa membantu melindungi lautan agar tidak menjadi tempat pembuangan sampah? Kita semua harus melindungi perairan dunia yang berharga ini. Jika Anda ingin mengetahui banyak informasi, silakan kunjungi channel kami dan jangan lupa bunyikan lonceng untuk mengetahui cerita apa yang akan kita ceritakan lagi. Terima kasih.